Welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri, warga sadar masyarakat Total Politik. Kali ini gue akan membicarakan tentang seseorang. Keberhasilannya sebagai kingmaker sudah teruji. Bala tentaranya sudah duduk di semua kursi strategis di negeri ini, mulai dari kepala daerah, anggota DPR, menteri, sampai presiden. Dia pun pernah menjadi presiden, menjadi penghuni istana negara tanpa perlu menjadikan dirinya sebagai pemenang pertarungan politik. Siapakah dia? Dia adalah Megawati Soekarno Putri. Sesuatu yang merusak imajinasi masyarakat Indonesia. Sebuah pertanyaan adalah, apakah Megawati akan turun gunung di Pilpres 2024? Pertanyaan ini muncul setelah pernyataan Muchtar Mohamad, Direktur Promega Center, yang mengungkapkan kepada media. Nah, jadi kalau di kampung gua, kalau udah ada harimau yang turun gunung, ya berarti akan ada kejadian-kejadian besar gitu, seperti gunung meletus atau longsor gitu. Akan banyak kejadian-kejadian besar yang akan terjadi kalau harimau ini sudah turun gunung gitu. Nah, Muchtar mengatakan tentang kemungkinan pencalonan Bu Mega ini, pertama, selain karena Ibu Mega merupakan pemegang tiket pencalonan sebagaimana amanat Kongres, beliau adalah figur sentral di PDI Perjuangan. Oke, figur sentral. Ya, jadi tidak ada yang lebih menjadi pusat kebijakan dibandingkan Ibu Mega di internal PDI Perjuangan. Kedua, beliau berpengalaman menjadi presiden dan berhasil mengatasi krisis ekonomi, dampak dari krisis ekonomi tahun 1998. Jadi ada pengalaman. Bu Mega ini adalah seorang pemimpin di Indonesia yang berpengalaman membawa negara ini keluar dari gelombang krisis yang terjadi gitu. Nah, jadi sekarang lagi pandemi, di mana ekonomi jatuh, dan Bu Mega adalah dianggap bisa menjadi pemimpin yang layak untuk Indonesia ke depan karena pernah berpengalaman juga menghadapi kondisi force major gitu. Lalu Pak Muchtar Mohamad ini kembali menambahkan argumennya, dengan majunya Ibu Megawati akan mempercepat proses konsolidasi organisasi yang pada gilirannya akan meningkatkan perolehan kursi PDI Perjuangan di semua tingkatan. Sebab dengan majunya Ibu Megawati, semangat gotong royong kader akan semakin masif dan militan. Seperti terjadi di pemilu 99. Memang capaian partai politik tidak ada yang lebih tinggi daripada apa yang bisa dicapai oleh PDIP di pemilu 99 itu sepanjang sejarah Indonesia. Ya, terutama setelah reformasi ya. Reformasi sampai hari ini nggak ada lagi yang menyamai capaian itu gitu. Jadi ada 2 poin yang gua tangkap di dalam pernyataan tersebut gitu. Pertama, konsolidasi organisasi akan berjalan lebih lambat di tubuh PDI Perjuangan apabila Pak Ganjar, Bu Puan, bahkan Pak Jokowi yang dicalonkan. Karena tadi kalau Bu Mega yang dicalonkan, maka konsolidasi organisasinya akan lebih cepat. Ini menandakan ada friksi yang tidak dapat ditengahi, atau friksi yang sedang ketegangannya semakin meningkat sedang terjadi di tubuh PDI Perjuangan. Tentunya ini juga terkait dengan kepentingan 2024 nanti. Nah, kedua, poin yang juga eksplisit disampaikan di dalam pernyataan tersebut adalah militansi kader pasti lebih tinggi apabila yang dicalonkan ketua umum sendiri gitu. Jadi tidak ada orang yang penerimaannya menyamai Bu Mega di PDIP.
Jadi kalau ingin kader PDIP mengeluarkan semua kemampuannya, ya hanya Bu Mega yang bisa gitu. Jadi Anda akan berhadapan dengan kekuatan besar bila tidak ikut Bu Mega di dalam PDIP. Jadi militansi kader PDIP cuma akan bisa tinggi kuat apabila Bu Mega yang dicalonkan gitu. Jadi kalau nggak Bu Mega ya nggak militan amat gitu kalau dari pernyataannya Pak Muchtar ini nggak semilitan kalau di situ ada Bu Mega gitu. Isu ini menjadi menarik melihat apa yang terjadi dengan PDIP beberapa waktu belakangan. Jadi isu ini terjadi bukan di dalam sebuah ruang yang kosong gitu. Jadi pertikaian yang terjadi antara dua sosok yang disebut-sebut akan mencalonkan di Pilpres 2024, ya ini Pak Ganjar Pranowo dan Ibu Puan Maharani, ini menjadi konteks di mana pernyataan ini muncul. Jadi ketegangan antara Pak Ganjar dan Bu Puan nih gitu. Solusi menengahinya apa? Ya itu Bu Mega maju lagi gitu. Jadi memang ini menandakan memang ada dinamika yang sedang terjadi di dalam tubuh internal PDIP gitu, yang merupakan merupakan konsekuensi dari munculnya dua nama tokoh PDIP ini yang sama-sama kuat. Yang satu kuat di elektabilitas Pak Ganjar, yang satu lagi kuat di antara tataran elit PDIP gitu. Nah, pernyataan itu juga memiliki makna yang tidak kalah penting gitu dengan kemunculan Prananda Prabowo yang merupakan anak lelakinya Megawati yang selama ini mungkin jarang muncul ke publik ya. Sekarang jadi muncul ke publik juga. Nah, ditambah dengan mantan wali kota Surakarta FX Hadi Rudiatmo pernah menyatakan dukungan terbuka kepada Prananda untuk menggantikan Mega memimpin PDIP. Padahal Kongres PDIP sendiri ini ya yang kembali menetapkan Bu Mega sebagai ketua umum belum lama-lama amat gitu dilangsungkan. Jadi Bu Mega baru terpilih jadi ketum, sudah ada suara untuk memunculkan nama baru yang akan melanjutkan kepemimpinan Bu Mega. Nah, jadi ini terjadi di dalam konteks PDIP ada dua peristiwa itu gitu belakangan. Nah, dari sini kita dapat membaca bahwa internal competition di dalam PDIP semakin panas dan menyinggung atau membuat beberapa pihak di dalam agak khawatir gitu. Yang mana ketakutan itu tentunya akan munculnya konflik yang berimbas pada turunnya suara PDIP di pemilu 2024 nanti. Jadi artinya kalau PDIP ini menang pemilu lagi, ini udah 3 kali berturut-turut gitu, hat trick. Nah, semua kekuatan partai penguasa sebagai sebuah partai penguasa tentunya sudah disiapkan untuk menjelang pemilu 2024 nanti gitu. Nah, tetapi apabila ada friksi internal, ini dikhawatirkan upaya untuk memenangkan pemilu kembali sebagai juara bertahan itu sulit untuk dilakukan. Nah, ini ada pihak-pihak yang mengkhawatirkan itu. Ini membaca bahwa ini semakin panas ternyata gitu. Jadi kita tahu seperti apa dinamikanya gitu ya. Kalau orang PDIP sendiri yang berbicara gitu. Jadi kita nggak tahu sebenarnya persisnya sekuat apakah dinamika yang terjadi gitu. Nah, jadi dari pihak-pihak yang tidak terlibat friksi ini kemudian berupaya untuk menyodorkan nama Megawati untuk sebagai solidarity maker atau tokoh yang membuat slow down dulu dong, ini PDIP masih Bu Mega kok pemimpinnya, jadi lu bawa agendanya jangan kebanyakan bawa agenda sendiri gitu, dan jangan bawa konflik sendiri di internal yang membuat situasi memanas dan berlarut-larut. Nah, jadi memang belum bisa
kepemimpinan di partai ini membuat sebuah mekanisme yang bisa diterima semuanya di luar faktor ketokohan gitu. Nah, ternyata banyak pilihan di survei juga tidak membuat nyaman juga, akan membuat berbagai macam friksi dan konflik internal semakin panas dan semakin berlarut-larut. Nah, isu ini juga bisa jadi akan membuat sesuatu situasi menjadi serius gitu. Nah, jadi tokoh-tokoh yang sudah lama di politik kembali turun gunung lagi. Kita nggak tahu nih, ada Mega Pro jilid 2 nanti kan, Megawati Prabowo jilid 2 yang 2009 dulu kalah gitu. Atau berkoalisinya tokoh-tokoh tengah partai nasionalis religius alumni Golkar seperti Pak JK dan Pak Surya Paloh gitu masuk gelanggang lagi misalnya untuk bergabung dengan koalisi tertentu gitu. Jadi kalau Bu Mega yang maju, ya kita kemungkinan akan menonton pertarungan politik rematch gitu, politik klasik yang dulunya pernah terjadi, yang dulunya itu mungkin belum selesai gitu, dan itu akan dilakukan lagi di 2024 nanti. Ya, kalau Bu Mega bisa muncul karena alasan ketegangan konsolidasi partai ini, ya mau nggak mau nanti di last minute ya udahlah Bu Mega aja gitu, nggak ada yang bisa dan mampu untuk menengahi ini gitu. Ya mau nggak mau ya harus Bu Mega nih yang maju, kalau nggak partai ini bisa pecah gitu. Ya itu bukan berarti itu akan menutup kemungkinan juga di partai lain akan terjadi hal yang serupa gitu. Di tengah faksi-faksi dan friksi yang terjadi di internal partai politik, misalnya muncul lagi orang-orang seperti Pak JK gitu misalnya, ya yang tadi sempat gue singgung juga gitu, atau muncul lagi orang seperti orang-orang yang udah lama di politik ya nggak harus ikut pilpres gitu, muncul kayak Pak Surya Paloh turun gelanggang aja deh sekalian gitu misalnya, ya orang-orang lama lah gitu, dan yang mana mereka sampai hari ini masih berada di sekitaran elit-elit politik Indonesia ya, termasuk Pak Prabowo gitu misalnya. Pak Prabowo maju gitu, Pak Prabowo Surya Paloh gitu misalnya, kita nggak tahu kan, atau Pak Prabowo atau Mega Prabowo gitu misalnya seperti 2009 lalu gitu. Nah, memang kan zaman ini punya kecenderungan untuk kembali menjadi vintage gitu. Termasuk juga dalam pertarungan politik ya, kalau orang-orang yang lama di politik ini kembali masuk di dalam pertarungan politik yang juga ini terjadi di Amerika Serikat misalnya, kayak Joe Biden pernah jadi wakil presidennya Obama 2 kali, kemudian jadi presiden ya karena ya memang menjadi salah satu orang yang lama di politik juga gitu, udah puluhan tahun di politik, jadi presiden. Nah ini jadi tren juga gitu ya, yang akhirnya juga ini kan kayak Pak JK nih, Joe Biden nih di Amerika nih 2 kali jadi wakil presiden gitu. Nah ini saatnya gitu, momentumnya untuk maju. Nah mungkin aja pertunjukan itu juga akan muncul dan juga akan terjadi di dalam politik Indonesia di 2024 nanti, ditenggarai dengan itu adalah mekanisme elit untuk menjaga lembaga-lembaga, institusi-institusi yang udah mereka bangun tetap bisa terkonsolidasi dan bisa tetap memperkuat dominasinya di dalam politik Indonesia. Ya semua bisa terjadi, bisa jadi juga pemilunya nggak ada. Kita jumpa lagi di Ngomong Sendiri berikutnya. Terima kasih masyarakat Total Politik, warga sadar semuanya. Dah.